Sriani duduk di sudut kamar kecilnya yang sempit. Tangan kasar memegang secangkir teh hangat yang disajikan oleh majikannya. Teh itu hampir tak terasa, hanya meninggalkan rasa pahit di lidah. Sama seperti hidupnya yang terasa jauh dari harapan. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Memasak, mencuci, membersihkan rumah megah milik keluarga Al-Fayed. Majikan tempatnya bekerja di sebuah negara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di negeri gurun yang panas ini, ia seorang wanita dari Semarang, Jawa Tengah, yang terpaksa meninggalkan keluarganya demi mengubah nasib. Ada harapan besar di balik keberangkatannya ke Timur Tengah, berharap mendapatkan penghidupannya lebih baik dan mengirim uang untuk kebutuhan keluarganya di Indonesia. Namun, kenyataannya ia temui di sini jauh dari apa yang ia bayangkan. Majikan-majikannya, terutama Bu Mariam, seorang wanita berusia parubaya yang sangat tegas, seringkali memperlakukannya seperti pembantu tanpa rasa hormat. Sriani tidak pernah diperbolehkan untuk mengeluh. Ketika ia sedikit terlambat atau melakukan kesalahan kecil, Bu Mariam tak segan-segan memberikan kata-kata tajam yang menusuk hati. Tak ada yang bisa kau harapkan di sini, Sriani. Kau hanya pelayan, ingat itu, ujar Bu Mariam dengan nada tinggi, yang membuat Sriani terdiam, menerima kata-kata pedas itu seperti biasa. Wajahnya selalu menahan emosi, mengubur rasa sakit yang perlahan merayap dalam hatinya. Pulang ke kamar kecilnya yang penuh dengan debu, Sriani hanya bisa termenung. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Rindu akan keluarga tercinta di Indonesia semakin menggerogoti hatinya. Ibunya yang sudah lanjut usia, dan adik-adiknya yang masih belajar, semuanya ia biayai dengan penghasilan yang tak seberapa ini. Namun di balik semua itu, Sriani selalu berusaha tegar, berharap suatu saat bisa mengubah takdirnya. Padang gurun di luar jendela kamar kecilnya selalu terlihat begitu luas dan panas. Bahkan di malam hari, udara gurun terasa menyengat. Namun di balik panas yang menyiksa, Sriani merasakan ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengikat dirinya dengan tanah tandus ini. Ada sebuah perasaan yang aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu dirinya untuk menemukan makna lebih dalam dari hidup yang telah ia jalani selama ini. Pagi itu, seperti biasanya, Sriani dipanggil oleh Bu Mariam untuk melakukan pekerjaan rumah. Hari-hari di gurun ini terasa seolah-olah tidak ada habisnya. Setiap detik yang berlalu terasa berat. Tak jarang, Sriani memandang jauh ke padang pasir dari jendela kecil di kamar, berharap suatu saat akan ada keajaiban yang datang, entah dalam bentuk apa. Namun, ia tahu bahwa keajaiban itu tak akan datang dengan sendirinya. Keajaiban itu harus ia ciptakan dengan perjuangan dan pengorbanan. Pada suatu hari yang terik, ketika Sriani sedang membersihkan ruang makan, Bu Maria memberi perintah yang berbeda. Sriani, pergi buang sampah keluar, dekat padang gurun sana. Segera, ujar Bu Mariam dengan suara dingin, tanpa ekspresi, tanpa bertanya. Sriani segera mengambil kantong sampah besar dan melangkah keluar. Udara panas gurun menyambutnya seperti tamparan keras di wajah. Pasir yang terik menempel di kulitnya yang kering dan bersisi. Namun, ia harus melangkah lebih jauh menuju pinggir padang pasir. Meskipun merasa kelelahan, Sriani tahu bahwa ini adalah salah satu bagian dari rutinitas yang harus ia jalani tanpa pernah mengeluh. Sesampainya di tepi gurun, Sriani melemparkan sampah itu ke tanah, namun ada sesuatu yang mengganggu perhatian matanya. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak perlahan di antara pasir-pasir yang bergelombang. Perasaan aneh datang, seolah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya ke arah itu. Tentu saja, Sriani merasa takut. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam gurun ini. Kebenaran tentang gurun ini seringkali diselimuti oleh cerita-cerita menakutkan yang beredar di kalangan pekerja migran. Namun, rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan menggerakkan langkahnya. Ia berjalan lebih dekat, perlahan, dengan hati yang berdebar. Semakin dekat, ia semakin bisa mendengar suara lembut yang terdengar seperti rintihan. Makin mendekat, ia melihat bayangan sebuah makhluk kecil yang terkulai lemah di bawah cahaya matahari yang terik. "Ini apa ini?" bisik Sriani dalam hati. Matanya terbelalak saat melihat makhluk itu dengan jelas. Sebuah anak unta yang tampaknya terjebak dan kelelahan, hampir tak bernyawa. Tubuhnya yang kecil bergetar, dan matanya yang besar menatap Sriani dengan penuh harapan. Sriani merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah dorongan untuk menolong makhluk kecil yang lemah itu. Ia tahu bahwa anak unta itu tak akan bisa bertahan lama di bawah teriknya matahari gurun jika ia membiarkannya. Ia mengangkat anak unta itu perlahan, meski tubuhnya terasa kelelahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun entah mengapa, ia tidak bisa meninggalkan anak unta itu begitu saja. "Kamu tak akan mati sendirian di sini," gumamnya pelan,
berjanji dalam hati. Perjuangan tak terduga di tengah gurun. Dengan susah payah, Sriani membawa anak unta itu kembali ke rumah. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia sadar bahwa ia telah membuat keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Rasa takut mulai merayap kembali dalam dirinya, bukan hanya karena perjalanan panjang yang harus ia tempuh, tetapi juga karena ia tahu majikannya pasti tidak akan senang dengan tindakannya ini. Namun, Sriani tidak peduli. Perasaan untuk menyelamatkan anak unta itu jauh lebih kuat daripada ketakutannya akan ancaman majikan. Saat ia kembali ke rumah, Bu Maria menatapnya tajam. "Kenapa kau membawa itu kemari?" teriak Bu Mariam, suaranya menggelegar. "Itu bukan urusanmu, Sriani. Kau harus kembali bekerja." Namun, meski dimarahi, Sriani tetap bertahan. Ia menempatkan anak unta itu di tempat yang lebih aman, memberinya air dan sedikit makanan. Ia merasa seolah ia telah melakukan sesuatu yang benar, meski dunia sekelilingnya berkata sebaliknya. Di malam hari, Sriani terjaga. Anaknya yang masih lemah itu tidur di dekat kakinya. Sesekali, ia menatap padang gurun yang gelap, berpikir apakah ia telah membuat keputusan yang salah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mendalam yang mengikatnya dengan gurun ini, sebuah hubungan yang tak terlihat, namun kuat. Sriani terjaga di tengah malam, matanya terbuka lebar, menatap langit yang gelap. Angin gurun berhembus perlahan, membawa udara panas yang tak pernah hilang meskipun waktu telah menunjukkan larut malam. Di sampingnya, anak unta yang ia selamatkan tampak terbaring lemah, nafasnya sesekali terengah-engah. Sriani meraba tubuh anak unta itu, merasakan kehangatannya, yang terasa begitu rapuh di bawah kulitnya yang tipis. Tentu saja, Sriani tidak bisa tidur. Wajah Bu Mariam yang penuh kemarahan terus mengganggu pikirannya. Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan anak unta itu? Tindakan yang ia anggap benar ini malah membawa lebih banyak masalah. Dalam hati, Sriani tahu bahwa Bu Mariam tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini bukan hanya tentang anak unta itu, tetapi tentang segala aturan yang sudah mapan di rumah ini, yang ia langgar tanpa memikirkan akibatnya. Tapi Sriani juga tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkan makhluk kecil itu untuk mati begitu saja di tengah padang gurun. Meskipun begitu, ia tak bisa menghindari kenyataan yang ada. Keputusasaannya semakin membebani pikiran dan hatinya. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar, memecah kesunyian malam. Tanda bahwa pekerjaan rumah belum selesai, bahwa ia masih harus melanjutkan rutinitas panjang yang tak kenal henti. Pekerjaan-pekerjaan yang telah membentuk hari-harinya, namun tanpa pernah memberi ruang untuk impian atau harapan. Terkadang, Sriani merasa seolah hidupnya hanyalah sebuah rutinitas tanpa akhir. Tetapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menuntut perhatian lebih. Pagi itu, Sriani harus melanjutkan rutinitasnya. Meski tubuhnya lelah, ia tak bisa membiarkan anak unta itu sendirian. Ia memberinya makanan dan sedikit air, berharap itu akan memberi kekuatan untuk bertahan hidup. Namun, keadaan anak unta itu tetap sangat buruk. Sriani merasa kesulitan. Anak unta itu tidak makan banyak dan tubuhnya semakin lemah. Sriani semakin cemas. Jika ia tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkan makhluk kecil ini, semua perjuangannya akan sia-sia. Tepat saat ia merasa putus asa, Bu Maria masuk ke ruangan dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Ia menatap Sriani dengan mata tajam, seolah-olah menunggu penjelasan. "Apa yang kau lakukan dengan binatang itu?" tanya Bu Mariam dengan suara datar, tanpa emosi. "Kau pikir, kau bisa menyelamatkan dunia dengan hal-hal seperti ini?" Sriani terdiam. Tidak ada yang bisa ia jawab. Ia hanya bisa menunduk, takut kalau kata-katanya akan lebih memperburuk keadaan. Namun, dalam hati, Sriani merasa kebingungannya semakin menggelora. Mengapa Bu Mariam tidak mengerti? Ini bukan soal binatang itu. Ini soal jiwa yang ingin menolong, soal hati yang tidak bisa tinggal diam. Kenapa tidak bisa seperti yang lain? Kerja, pulang, tidur, selesai, ujar Bu Mariam lagi dengan nada kesal. "Kau bukan siapa-siapa di sini, Sriani. Jangan membuat masalah yang tidak perlu." Namun, Sriani tidak bisa berhenti memikirkan anak unta itu. Ia tahu bahwa hidupnya di sini begitu keras, begitu penuh dengan aturan yang tidak pernah memberi ruang untuk berbuat baik. Tetapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang makhluk yang ia selamatkan. Walaupun ia tahu bahwa keputusan ini akan membuat semuanya lebih sulit, ia tidak bisa mundur. Hari-hari berlalu dengan cepat,
namun keadaan anak unta itu tidak berubah. Bahkan semakin lama, Sriani semakin merasa bahwa dirinya hanya berputar dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Setiap hari, ia menghadapi tekanan dari Bu Mariam, dari pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, dan dari kenyataan bahwa ia merasa terjebak dalam hidup yang penuh ketidakadilan. Namun, di tengah semua itu, ia tak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Perasaannya membimbingnya untuk terus berjuang demi anak unta itu, meski ia tahu tantangannya semakin berat. Pada suatu sore yang panas, ketika Sriani sedang menyiapkan makan malam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada suara yang memanggilnya. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba diliputi gelombang perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah, ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ada semacam pertanda, dan meskipun rasa takut mulai merayap, Sriani merasa tergerak untuk mengikuti perasaan itu. Ia berjalan keluar ke padang gurun yang luas. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada dorongan yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Angin gurun berhembus kencang, namun Sriani tidak tergoyahkan. Ia terus berjalan, mencari tahu apa yang seharusnya ia temui. Dalam perjalanan itu, ia merasa seolah-olah ada sebuah kekuatan tak tampak yang membimbing langkahnya. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan dan keputusasaan masih membayanginya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tampak berbeda. Sebuah tanda aneh, seperti bayangan yang bergerak perlahan di tengah pasir. Tanpa pikir panjang, Sriani mengikuti arah itu. Semakin mendekat, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ladang anak unta, tersembunyi di balik bukit pasir yang tinggi. Sriani tertegun. Anak unta yang ia selamatkan ternyata bukan satu-satunya. Di sana, ia melihat lebih banyak anak unta, yang tampaknya juga membutuhkan perlindungan dan perhatian. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan Sriani mulai merasa bahwa hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mengarahkannya ke sini. Dengan tekad baru, Sriani kembali ke rumah dengan penuh semangat. Kali ini, ia merasa lebih kuat. Meskipun hidupnya masih penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang menunggunya di luar sana. Sesuatu yang jauh lebih penting dari semua penderitaan yang selama ini ia rasakan. Kehidupan di gurun memang keras, namun ada kalanya, kehidupan menyajikan kejutan yang tak terduga, yang datang dengan cara yang begitu misterius. Bagi Sriani, hari-hari yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan mulai terasa begitu hampa. Namun, hari itu, hari yang tak akan pernah ia lupakan, adalah titik balik. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan mengguncang jiwanya, mendorong langkahnya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ketika Sriani memasuki padang pasir yang luas, segala kebingungannya seolah terlupakan. Keheningan gurun yang berat, dengan angin yang berdesir kencang, memberikan ruang bagi pikirannya untuk terbang bebas. Pandangannya terpaku pada langit yang seakan tanpa batas, dan segenap perasaan yang selama ini mengusung beban di dalam hatinya mulai luntur. Ada sesuatu yang berbeda di udara kali ini. Sesuatu yang memanggilnya untuk mencari dan menemukan. Langkah Sriani terasa berat, tetapi dorongan batinnya jauh lebih kuat. Ia mengikuti jejak yang ia rasakan, suatu firasat yang mengarah padanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ia merasa bahwa jalan ini adalah jalan yang harus ia tempuh, meskipun tanpa petunjuk yang jelas. Di tengah perjalanan itu, ketika debu gurun melayang dan angin menerpa wajahnya, Sriani tiba-tiba melihat bayangan yang bergerak cepat di kejauhan. Dalam keadaan terkejut dan penuh rasa penasaran, ia mempercepat langkahnya menuju bayangan itu. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Sriani terus berjalan dengan penuh semangat, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan mudah. Semakin mendekat, bayangan yang dilihatnya mulai terlihat jelas. Itu bukan sekadar bayangan, melainkan sebuah keajaiban yang ada di hadapannya. Sebuah ladang kecil, tersembunyi di balik bukit pasir yang tinggi. Ladang itu penuh dengan anak-anak unta, yang tampak lebih kecil dan lebih rapuh daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Anak-anak unta itu tampak tak berdaya, namun ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan mata mereka, sesuatu yang penuh dengan kehidupan, meskipun dalam keadaan yang begitu keras dan terasing di tengah gurun. Sriani terhenti sejenak, matanya terbuka lebar, dan hatinya berdegup kencang. Apa yang sedang ia lihat? Bagaimana bisa ada ladang seperti ini di tengah gurun yang tak ada kehidupan? Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan mulai merasuki dirinya. Seperti ada sebuah kekuatan yang menariknya untuk lebih dekat, seolah segala hal di dunia ini saling berhubungan, dan ia adalah bagian dari sebuah misteri yang lebih besar.
ladang itu tampak tersembunyi dengan sempurna, hampir seperti sebuah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar mencari. Sriani merasa seperti berada di dunia yang berbeda, di luar kehidupan yang selama ini ia kenal. Ia menatap anak-anak unta yang ada di sana, yang tampaknya belum pernah merasakan kehadiran manusia sebelumnya. Beberapa dari mereka tampak begitu kecil dan lemah, terbaring di tanah, tak mampu bergerak. Namun, ada satu anak unta yang paling menarik perhatiannya, yang tampak berbeda dari yang lainnya. Anak unta itu berada di tengah kelompok, dengan matanya yang begitu tajam, seperti sedang menatap ke arah Sriani dengan penuh harapan. Sriani mendekati anak unta itu. Langkahnya hati-hati, penuh rasa khawatir dan harapannya membingungkan. Ketika ia sampai di dekatnya, anak unta itu menatapnya lebih lama, dan dalam tatapannya, Sriani merasa seolah-olah waktu terhenti. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat hatinya tergerak begitu dalam. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan, namun tak terucapkan dengan kata-kata. Tidak ada yang bisa merawatmu di sini, ya? Sriani berbisik pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Saat itu, ia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Bukan hanya rasa kasihan atau empati, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Keinginan untuk melindungi, untuk memastikan bahwa anak unta ini, dan mungkin anak-anak unta lainnya, akan selamat dari kerasnya kehidupan gurun yang begitu kejam. Ia tahu, tanpa bantuan manusia, anak-anak unta ini tak akan mampu bertahan lama. Gurun tidak memberi kesempatan pada mereka untuk hidup tanpa perjuangan yang tak kenal ampun. Tangan Sriani terulur, mencoba meraih anak unta yang sedang terbaring itu. Dengan hati-hati, ia membawanya ke tempat yang lebih teduh, jauh dari panas terik matahari yang semakin membakar. Ia menggali sedikit pasir dan membuatkan tempat yang nyaman bagi anak unta itu untuk beristirahat. Meski tahu bahwa dirinya bukanlah seorang ahli dalam merawat hewan, insting dan kasih sayangnya mengalir begitu kuat. Ia memberi anak unta itu air dan sedikit makanan yang ia bawa, berharap itu akan membantu. Saat Sriani merawat anak unta itu, ia kembali teringat pada malam yang penuh misteri ketika ia merasa dipanggil menuju tempat ini. Semua yang terjadi seolah tidak hanya kebetulan. Semua hal, mulai dari penemuan anak unta yang ia selamatkan hingga perjalanan panjangnya di gurun, terasa terhubung dalam sebuah pola yang lebih besar, sebuah takdir yang harus dipenuhi. Ada semacam kekuatan yang mengarahkannya ke sini, mengajarinya bahwa ia bukan hanya seorang TKW yang terjebak dalam kehidupan yang tidak adil. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermakna. Sriani merasa bahwa saat ini adalah momen yang menentukan, dan ia tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia merawat anak unta dengan penuh kasih, mengabaikan rasa lelah dan haus yang menggerogoti tubuhnya. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, semangat untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk makhluk-makhluk lain yang membutuhkan perlindungan. Dengan penuh harapan, Sriani berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membawa perubahan. Ia tidak akan membiarkan anak unta itu mati begitu saja. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang satu anak unta, tetapi tentang sebuah perjalanan yang harus ditempuh untuk menemukan makna hidup yang sejati. Dalam ketenangan gurun yang luas dan tak terhingga, Sriani merasakan dirinya semakin dekat dengan tujuannya, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Matahari terbenam dengan perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menghangatkan gurun yang tandus. Sriani duduk di samping anak unta yang ia rawat, merasakan hembusan angin malam yang sejuk, membawa sedikit harapan di tengah keputusasaan yang pernah membelenggunya. Ia tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi perasaan di dalam hatinya adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah berhari-hari merawat anak unta itu dengan penuh kasih sayang, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berarti dari sekadar perjuangan hidup yang keras. Perlahan, anak unta itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Matanya yang semula sayu kini mulai berkilau, dan meskipun tubuhnya masih rapuh, ia mulai bisa berdiri, meski goyah. Setiap kali Sriani memberikan makanan dan air, anak unta itu akan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, seperti mengerti bahwa ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. Di antara dua makhluk yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada ikatan yang terjalin dalam diam, sebuah pengertian tanpa kata-kata. Namun, meski Sriani merasa bahwa ia telah menemukan jalan menuju harapan, hidupnya tidaklah mudah. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah berhasil menyelamatkan anak unta itu, tantangan masih terus mengintai di depannya. Tidak ada cukup makanan, air, dan perlindungan di gurun yang terik ini. Ladang yang penuh dengan anak-anak unta itu memang menyimpan banyak harapan, tetapi ia juga tahu bahwa gurun itu kejam, dan tak ada yang bisa bertahan tanpa bantuan lebih lanjut. Dalam hatinya, Sriani merasa gelisah.
Ia berpikir keras, mencari jalan keluar, mencari cara agar bisa membawa anak unta ini, dan mungkin juga yang lainnya, ke tempat yang lebih aman, di luar gurunya membunuh harapan. Namun, langkah pertama adalah memastikan bahwa anak unta itu bisa bertahan hidup. Itu adalah tantangan pertama yang harus ia atasi. Di malam hari, saat Sriani duduk dengan anak unta itu, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Suara itu semakin dekat, seakan mendekatinya. Penuh rasa penasaran dan waspada, Sriani menoleh, dan tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di balik bukit pasir. Itu adalah seorang lelaki, seorang pengembara, yang berjalan dengan langkah pasti menuju tempat di mana Sriani berada. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun terlihat kuat, dan di tangannya ada sebuah tongkat besar yang ia gunakan untuk menopang tubuhnya yang terlihat lelah. "Siapa kamu?" tanya Sriani, suaranya penuh rasa hati-hati. Lelaki itu berhenti sejenak, matanya bertemu dengan mata Sriani. Ada sesuatu yang dalam-dalam tatapannya, sesuatu yang seolah sudah mengetahui lebih banyak daripada yang Sriani bisa bayangkan. "Aku hanya seorang pengembara," jawab lelaki itu dengan suara dalam dan berat. "Aku sudah melihat apa yang kamu lakukan untuk anak unta ini." Sriani terdiam. Ia merasa bingung, tapi juga penasaran. Bagaimana lelaki ini bisa tahu tentang anak unta itu? Seperti ada sesuatu yang misterius tentang kedatangannya. "Apa maksudmu?" tanya Sriani dengan penuh rasa penasaran. Lelaki itu mengangguk pelan. "Gurun ini punya cara untuk memuji orang-orang yang benar-benar berani. Kamu telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa, dan bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantimu." Sriani merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang dimaksud lelaki ini? Apa yang ia katakan benar-benar penuh teka-teki. Namun, di balik kata-katanya, ada sesuatu yang memberi kekuatan dan kepercayaan diri baru. Ia merasa, seketika, seperti ada jalan yang terbuka di hadapannya, jalan yang penuh dengan kemungkinan. Lelaki itu melangkah lebih dekat, mendekati anak unta yang kini mulai berdiri tegak meskipun masih terlihat lemah. Anak unta ini bukan sekadar makhluk yang harus diselamatkan. Ada alasan mengapa dia ada di sini, di ladang ini, katanya dengan suara yang penuh makna. Sriani menatap lelaki itu, tak mengerti sepenuhnya apa yang ia maksudkan. "Apa maksudmu?" Lelaki itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya mengandung lebih banyak makna daripada yang bisa Sriani pahami. "Kamu akan menemukan jawabannya. Yang terpenting, kamu tidak boleh menyerah." Dengan itu, lelaki itu berbalik dan melangkah kembali ke arah gurun yang gelap, seakan menghilang dalam kabut malam. Sriani hanya bisa menatapnya, merasa kebingungannya semakin dalam, tetapi di saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Apakah ini sebuah pertanda? Apakah ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya? Esoknya, ketika matahari terbit, Sriani merasa bahwa hatinya dipenuhi dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak bisa hanya bertahan dan melanjutkan kehidupan yang penuh penderitaan. Anak unta itu, dan mungkin yang lainnya, adalah tanggung jawabnya. Tidak ada jalan kembali. Ia harus melangkah maju. Dengan penuh tekad, Sriani memutuskan untuk membawa anak unta itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari gurun yang keras dan tak kenal ampun. Tetapi, perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah. Gurun itu begitu besar, penuh bahaya, dan penuh teka-teki yang tidak bisa ia mengerti sepenuhnya. Namun, meskipun penuh ketidakpastian, Sriani merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa ada kekuatan yang membimbingnya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Perjalanan panjang yang akan datang tidak hanya akan memuji tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dan Sriani tahu, di dalam perjalanan itu, ia akan menemukan jawabannya, jawaban tentang takdirnya, tentang makna hidup, dan tentang kekuatan yang dimilikinya untuk bertahan hidup. Seperti anak unta yang harus berjuang untuk hidup di tengah gurun, Sriani juga harus berjuang untuk menemukan jalan yang benar, untuk menemukan kembali dirinya, dan untuk membawa kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan mereka yang ia cintai. Dengan langkah penuh keyakinan, ia meninggalkan ladang anak unta yang tersembunyi, membawa harapan baru yang semakin terang dalam hatinya. Ia tahu bahwa perubahan besar sedang menantinya. Gurun itu tidak pernah berhenti menguji. Setiap langkah yang diambil Sriani terasa seperti perjuangan melawan alam yang tak kenal ampun. Pasir yang membakar, udara yang kering, dan suhu yang tak terduga membuat perjalanan semakin sulit. Tetapi, entah mengapa, meskipun gurun itu penuh tantangan, hati Sriani tetap teguh. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti.
Anak unta yang kini ia bawa, yang ia rawat dengan penuh kasih, adalah simbol dari harapan, sebuah janji yang harus ia tepati. Seperti unta yang dapat bertahan hidup di padang pasir yang keras, ia harus menjadi seperti itu, kuat, tegar, dan tak mudah menyerah. Namun, meskipun tekadnya begitu kuat, ada ketakutan yang tetap menghantui. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan bahwa anak unta itu tidak akan bertahan. Ketakutan bahwa ia mungkin tidak akan pernah menemukan tempat yang lebih baik untuk melanjutkan hidupnya. Sejak hari itu, ketika lelaki misterius itu muncul dan memberikan kata-kata penuh teka-teki, Sriani merasa bahwa hidupnya kini terikat dengan takdir yang tak bisa ia duga. Apakah ini memang jalannya? Apakah ada alasan di balik semua ujian yang ia jalani? Hari demi hari, ia terus berjalan, kadang bertemu dengan oase kecil yang memberikan sedikit ketenangan, namun sesekali harus menempuh rute yang semakin berat. Namun yang membuat perjalanan ini berbeda adalah adanya hubungan yang semakin dalam dengan anak unta yang ia rawat. Setiap kali ia melihat anak unta itu menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Seolah, melalui mata unta itu, ia bisa melihat kedalaman kehidupannya yang penuh makna. Pada suatu malam yang sunyi, ketika mereka berhenti untuk beristirahat di bawah naungan pohon kurma yang tersisa di tengah gurun, Sriani merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang terasa sunyi dan sepi, malam ini ada angin yang berbisik dengan lembut, seperti membawa pesan. Ia duduk di atas pasir, menatap langit yang bertabur bintang. Ada sesuatu yang menenangkan dalam keheningan itu, namun juga penuh dengan misteri yang membuatnya merenung dalam. Pada saat itu, sebuah suara lembut mengalun di telinganya, seolah datang dari dalam dirinya. Kamu tidak berjalan sendirian. Suara itu bukan berasal dari orang lain, tetapi seperti bisikan yang datang dari dalam hati dan jiwanya sendiri. Sriani menoleh ke arah anak unta yang kini terbaring di sampingnya. Matanya setengah tertutup, tetapi ia tahu bahwa suara itu berasal dari hubungan mereka, dari ikatan yang telah mereka bangun selama perjalanan ini. Kamu benar, aku tidak sendirian, Sriani berbisik pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Di tengah gurun yang sunyi, sejenak ia merasa seolah dunia ini berhenti berputar. Ada kedamaian yang tak terungkapkan dalam hatinya. Sebuah pengertian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah sebuah misi yang lebih besar dari sekadar mencari tempat aman untuk tinggal. Ini adalah pencarian untuk menemukan dirinya, untuk menyelami kedalaman jiwanya, dan untuk memahami tujuan hidup yang lebih luas. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, Sriani melanjutkan perjalanan. Ia kini merasa bahwa jalan yang dilalui bukanlah sekadar jalan fisik, tetapi perjalanan batin yang lebih dalam. Gurun yang dulunya terasa menakutkan dan penuh ancaman kini terasa seperti panggung besar untuk menjalani ujian hidup yang seharusnya ia jalani. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses, bagian dari pelajaran yang harus dipahami dengan penuh kesadaran. Hingga akhirnya, setelah berhari-hari berjalan tanpa henti, mereka sampai di sebuah oasis yang belum pernah Sriani ketahui sebelumnya. Di sana, ada sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik bukit pasir. Air yang jernih mengalir, pohon-pohon hijau tumbuh subur, dan udara terasa lebih segar daripada gurun yang kering. Orang-orang di perkampungan itu menyambut Sriani dengan kehangatan yang tak terduga. Mereka melihat Sriani dengan mata yang penuh kekaguman, terutama ketika mereka melihat anak unta yang ia bawa. Anak unta ini, seorang pria di perkampungan itu berkata, adalah simbol dari sesuatu yang sangat penting. Tidak sembarang orang bisa menyelamatkan anak unta yang terdampar di gurun seperti itu. Sriani hanya tersenyum. Ia merasa bingung, tetapi juga merasa bahwa ada sesuatu yang tak terungkapkan dalam kata-kata orang-orang itu. Mereka mengundang Sriani untuk tinggal di sana, menawarkan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang cukup, dan perlindungan dari bahaya gurun. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Sriani merasa aman. Tetapi, ada lebih dari itu yang membuat perkampungan ini terasa berbeda. Ada ketenangan dan kedamaian yang jauh melampaui apa yang ia harapkan. Seiring berjalannya waktu, Sriani semakin merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuknya dan anak unta itu. Mereka diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang di perkampungan itu, dan kehidupan mereka mulai berubah dengan pesat. Anak unta yang semakin sehat dan kuat menjadi simbol dari harapan yang tak pernah padam, sebuah makhluk yang telah melewati tantangan besar dan bertahan hidup. Namun, hidup Sriani tidak berhenti di sini. Meskipun ia merasa aman dan nyaman, perjalanan batinnya belum berakhir. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada lebih banyak hal yang harus dipelajari, lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan menjaga kedamaian yang telah ia temukan. Dan suatu hari,
Saat Sriani duduk di bawah pohon kurma yang tumbuh di dekat oasis, ia menyadari bahwa perjalanan yang ia jalani bukan hanya tentang ia dan anak unta itu. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah banyak kehidupan, sebuah jalan yang penuh makna dan penuh misteri yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang pasti, ia kini tahu bahwa hidup tidak pernah mudah, tetapi melalui keteguhan hati dan kasih sayang, kita bisa mengubah takdir kita sendiri. Dengan anak unta yang kini telah tumbuh menjadi makhluk yang kuat, Sriani tahu bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar tempat untuk bertahan hidup. Ia telah menemukan tempat untuk berkembang, untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hidupnya telah berubah total. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia kini tahu satu hal, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sriani duduk di pinggir oasis, dengan tangan memegang cangkir tanah liat yang terisi air jernih. Dia menatap anak unta yang tengah bermain dengan riangnya di bawah bayang pohon kurma. Seiring waktu, anak unta itu tumbuh semakin besar dan kuat, sebuah simbol harapan yang dia jaga dengan penuh kasih. Namun, meskipun kehidupan mereka kini lebih baik, ada sesuatu yang mulai mengganggu benaknya. Sebuah rasa gelisah yang datang entah dari mana. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Sebuah rahasia yang belum terungkap, yang tersembunyi di balik perjalanan yang telah ia lalui. Malam itu, ketika langit dihiasi bintang-bintang yang berkilauan, Sriani terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Sesuatu memanggilnya. Suara lirih yang hanya bisa ia dengar di dalam hatinya. Seperti bisikan yang datang dari jauh, suara itu membawanya keluar tenda. Di tengah malam yang sunyi, dia merasakan udara yang tiba-tiba berubah. Angin malam membawa aroma yang tidak biasa. Aneh, karena biasanya udara gurun begitu kering dan tak berbau. Sriani berdiri, memandang ke arah gurun yang membentang luas di depannya. Di antara kelap-kelip bintang, sebuah sinar terang tiba-tiba muncul di kejauhan, seakan memanggilnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan menuju cahaya tersebut. Anak unta yang biasanya setia mengikuti, kini tampak terdiam, seolah merasakan perubahan yang sama. Perjalanan malam itu terasa berbeda, lebih misterius, dan lebih dalam. Setiap langkah Sriani seolah membawa dia semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanda-tanda yang datang kepadanya semakin nyata. Di sepanjang jalannya, dia melihat bayangan samar yang menyelimuti tanah, sesuatu yang menggerakkan pasir di depan matanya seolah ada kekuatan yang mengarahkannya ke tempat itu. Akhirnya, setelah beberapa waktu berjalan, Sriani tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tempat yang tampak seperti runtuhan, namun dengan suasana yang menakutkan dan mengundang rasa ingin tahu. Batu-batu besar berserakan di sekitar. Dan di tengah-tengah runtuhan itu ada sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan seekor unta raksasa, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan, seolah penuh misteri dan rahasia. Di bawah patung itu, ada sebuah lubang yang cukup dalam, di mana cahaya dari bulan yang terang memancar masuk, menciptakan sebuah kilauan aneh di dalamnya. Sriani merasakan adanya sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan tempat ini. Sesuatu yang telah lama terkubur, dan kini akhirnya terungkap. Hatinya berdebar kencang, bukan karena rasa takut, tetapi karena sebuah perasaan kuat yang mendorongnya untuk menyelami lebih dalam. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yang memanggilnya untuk memahami lebih banyak. Dengan hati-hati, Sriani melangkah maju dan meraba sekitar patung tersebut. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sebuah batu yang lebih halus dari yang lainnya. Tanpa sengaja, batu itu bergeser, dan di bawahnya, terlihat sebuah lubang yang cukup besar. Di dalam lubang itu, ada sebuah gulungan kertas tua yang terbungkus rapat. Tanpa berpikir panjang, Sriani menarik gulungan itu keluar dan membuka dengan hati-hati. Di dalam gulungan itu, ada sebuah peta yang digambar dengan tangan. Peta itu menunjukkan sebuah tempat di padang gurun yang jauh, di luar perjalanan yang pernah ia lakukan. Di atas peta, terdapat tulisan yang hampir pudar, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Di tempat ini, takdirmu akan terungkap, menuntunmu ke sumber kehidupan yang tersembunyi. Sriani merasa tergetar. Apa artinya semua ini? Siapa yang meninggalkan peta ini di tempat yang begitu tersembunyi? Dan yang lebih penting, apakah ini yang selama ini ia cari? Apakah ini adalah bagian dari takdirnya? Sebuah rahasia yang harus ia ungkap? Tanpa banyak berpikir, Sriani menyimpan peta itu di dalam tasnya dan kembali menuju perkampungan. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir.
Apa yang baru saja ia temukan hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang masih tersembunyi. Dan meskipun ia merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dipahami dengan akal, perjalanan ini mengajarkannya bahwa tak ada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata saja. Ada banyak hal yang hanya bisa dipahami melalui perasaan, melalui intuisi, dan melalui ikatan yang lebih dalam. Beberapa hari setelah penemuan itu, Sriani mulai melanjutkan perjalanannya mengikuti petunjuk dalam peta tersebut. Meskipun rasa penasaran semakin menggelayuti pikirannya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tergesa-gesa. Seperti halnya gurunya mengajarkan ketabahan dan kesabaran, ia harus berjalan dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Peta itu membawa dia ke tempat yang lebih jauh lagi, ke arah yang tak terduga, di mana jarak dan waktu tampaknya menjadi sesuatu yang tak penting lagi. Hujan yang jarang turun di gurun tiba-tiba datang, menyirami tanah yang kering. Dengan kedatangan hujan itu, Sriani merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia merasa bahwa takdirnya, yang semula gelap dan penuh misteri, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia merasakan ada tangan yang tak tampak membimbing langkahnya, dan meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya, Sriani tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan siap menghadapinya. Perjalanan Sriani bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh dengan pembelajaran. Di setiap sudut gurun yang ia lewati, di setiap langkah yang ia ambil, ada pesan yang harus ia petik. Gurun yang keras ini, yang selama ini hanya dianggap sebagai tempat penuh tantangan, kini menjadi tempat di mana Sriani menemukan dirinya, memahami kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya, dan menerima kenyataan bahwa hidup tidak pernah bisa diprediksi. Namun, seperti yang telah diajarkan oleh gurun itu, selama ada harapan dan tekad yang kuat, segala sesuatu akan berjalan sesuai takdirnya, bahkan jika itu penuh dengan teka-teki yang tak terpecahkan. Dan saat Sriani melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan yang belum terungkap, ia tahu satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Sriani semakin dekat dengan tujuan yang tertera dalam peta. Gurun yang luas dan tak berujung itu tetap menghiasi setiap langkahnya, namun ada perubahan dalam dirinya. Setiap hembusan angin yang menerpa wajahnya, setiap butiran pasir yang terjatuh, terasa lebih bermakna. Di balik kesunyian gurun, ia mendengar suara hati yang lebih dalam, sesuatu yang berbicara tentang kehidupan yang lebih besar, lebih luas dari apa yang bisa dipahami manusia. Sebuah rasa yang mengajarinya bahwa pencarian tak selalu berakhir dengan jawaban langsung, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Pada suatu senja yang merah keemasan, Sriani sampai pada titik yang telah ditandai dalam peta. Tanpa disadari, matahari yang mulai terbenam mengirimkan bayang-bayang panjang di tanah, seakan memberi petunjuk lebih lanjut untuk langkah-langkahnya. Ia berdiri di atas bukit kecil, menatap hamparan pasir yang luas di depan mata, dan di sana, di kejauhan, dia melihat sebuah struktur yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah bangunan tua yang terbuat dari batu-batu besar yang tampaknya sudah berabad-abad lamanya. Bangunan itu tampak terasing, seolah tidak pernah ada manusia yang datang ke tempat ini. Sriani merasa hati ini berdebar. Inilah tempat yang selama ini ia cari, tempat yang disinggung dalam peta, tempat yang konon katanya menyimpan rahasia kehidupan yang tersembunyi. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, rasa cemas mulai menyelip dalam pikirannya. Suasana di sekitar tempat itu sangat sunyi, bahkan udara pun terasa berat, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik bangunan tersebut. Tak lama setelah ia mendekat, sebuah suara parau datang dari dalam ruangan, diikuti oleh sebuah bayangan yang melintas cepat. Sriani, suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun begitu jelas di telinga. Dia berhenti, menatap sekitar, mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapapun. Hanya gurun yang luas, hanya bangunan batu yang sunyi, dan hanya dirinya yang berdiri terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya, Sriani memasuki bangunan tua tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang tak dikenali, dan di tengah ruangan itu, sebuah altar besar terletak di tengah-tengah. Di atasnya ada sebuah benda yang tertutup kain hitam. Di sekeliling altar itu, terdapat simbol-simbol aneh yang tampaknya memiliki makna khusus. Semua ini menunjukkan bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan kuno biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang berhubungan dengan takdir, dengan hidup dan mati, dan dengan perjalanan Sriani yang belum selesai. Dengan penuh rasa penasaran, Sriani melangkah mendekat ke altar.
Ketika tangannya menyentuh kain hitam yang menutupi benda di atasnya, ia merasa sebuah getaran yang sangat kuat, seolah benda itu bergetar dengan kehidupan sendiri. Hatinya berdebar, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan, ia membuka kain hitam itu, dan di baliknya, dia menemukan sebuah batu permata besar berwarna biru gelap, memancarkan cahaya yang lembut namun memikat. Batu permata itu berkilauan seolah menyimpan rahasia yang begitu dalam, sebuah rahasia yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap untuk menemukannya. Namun, begitu Sriani menyentuh batu permata itu, sebuah suara yang dalam dan berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kau telah menemukannya, Sriani. Batu ini adalah kunci untuk memahami takdirmu. Batu ini bukan hanya sebuah benda, tetapi penghubung antara dunia ini dengan dunia yang lebih besar. Dunia yang selama ini tersembunyi di balik tirai waktu. Suara itu datang dari mana? Sriani memandang sekeliling dengan cemas, namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri, dari kedalaman hatinya yang tersembunyi. Tangan Sriani mulai gemetar, namun ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa dihindari. Batu permata ini, yang sepertinya sudah menunggunya sejak lama, kini berada di tangannya. Dan dengan itu, seluruh hidupnya akan berubah. Batu ini, lanjut suara itu, akan membawamu ke perjalanan berikutnya. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Setiap langkah yang kau ambil akan menuntut pengorbanan, tetapi di ujung perjalanan ini, kau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang pernah kau impikan. Sriani menutup matanya, meresapi kata-kata itu. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan batin, sebuah perjalanan untuk menemukan jati diri, untuk menggali lebih dalam ke dalam hatinya sendiri. Dia telah mengalahkan banyak rintangan, tetapi ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menguji kekuatan hatinya, kesabarannya, dan keberaniannya. Dengan batu permata itu di tangan, Sriani kembali ke dunia luar. Matahari kini telah tenggelam, meninggalkan langit yang berwarna ungu gelap dengan ribuan bintang berkilauan. Di kejauhan, dia melihat anak unta yang masih bersama rombongannya, yang kini tampak seperti menunggu kedatangannya. Sriani merasa bahwa seluruh perjalanan ini telah membawanya ke titik ini. Anak unta itu, yang ia selamatkan bertahun-tahun yang lalu, kini menjadi simbol harapan, simbol dari segala yang ia perjuangkan dan temukan dalam hidupnya. Dengan langkah pasti, Sriani kembali ke perkampungan, membawa batu permata itu sebagai tanda bahwa perjalanan batinnya telah dimulai. Tak ada yang bisa menghalangi tekadnya. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri, namun ia telah siap menghadapi setiap teka-teki yang ada. Dan di setiap langkah yang ia ambil, Sriani tahu bahwa takdirnya akan semakin jelas, seiring dengan cahaya batu permata yang kini ada di tangannya. Hari-hari yang telah berlalu kini meninggalkan jejak yang dalam di hati Sriani. Setiap detik, setiap momen, telah dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang tak hanya membawanya pada pencarian fisik di tengah gurun, tetapi juga menjadikannya lebih dekat dengan rahasia hidup yang lebih besar. Batu permata yang ia temukan menjadi pengingat bahwa tak ada hal yang kebetulan. Batu itu bukan sekadar benda mati, ia menyimpan kekuatan luar biasa, kekuatan yang tampaknya berasal dari alam semesta itu sendiri. Kekuatan yang kini mulai meresap ke dalam jiwanya. Dengan batu permata itu, Sriani merasa seolah ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya. Suatu kekuatan yang membuat dirinya bisa melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi di balik lapisan-lapisan dunia nyata. Ia bisa merasakan pergerakan energi, bisa meraba apa yang tak terucapkan, bisa merasakan hubungan antara alam, kehidupan, dan takdir. Dan saat-saat tertentu, ia merasa bisa mendengar bisikan-bisikan lembut yang membimbingnya. Suara itu, yang telah menghantuinya di bangunan batu tua, kini lebih jelas, lebih dekat. Namun, meski dia merasa lebih kuat, ada bagian dari dirinya yang merasa tertekan. Terkadang, kekuatan itu terasa sangat besar, seakan dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kekuatan yang tidak hanya untuknya, tetapi untuk banyak orang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Pagi itu, ketika Sriani sedang duduk di bawah pohon kurma, merenung, suara itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas, dan seolah memberi petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sriani, jalanmu belum selesai. Batu itu adalah kunci, namun tidak untukmu sendiri. Kau harus memberikannya kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang tak tahu bahwa takdir mereka terhubung dengan perjalananmu. Kata-kata itu membuat Sriani terhenyak. Mereka yang membutuhkan, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah gambaran mulai muncul di dalam pikirannya.
Gambaran itu sangat jelas, hampir seperti melihat kenyataan. Ia melihat sebuah kota yang jauh dari sini, sebuah tempat yang tampaknya dilanda kesulitan besar. Tanah gersang, orang-orang yang berjalan lesu, seakan tak ada harapan. Di sana, di kota itu, dia melihat sebuah keluarga. Seorang wanita tua, seorang anak lelaki yang tampaknya lemah, dan seorang gadis muda yang memiliki pandangan kosong di matanya. Mereka tampak hilang arah, terjebak dalam keputusasaan. Dan di antara mereka, Sriani tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ini adalah bagian dari perjalananmu. Suara itu kembali berbicara. Di sanalah kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar batu permata itu. Sriani segera berdiri, tanpa ragu, dan menyiapkan perjalanannya. Meski tidak tahu apa yang akan ia temui, ia merasa dalam hatinya bahwa inilah panggilan yang selama ini ia tunggu. Batu permata itu, kini lebih dari sekadar objek. Ia adalah petunjuk. Adalah pemandu yang membawa Sriani menuju takdir yang lebih besar. Perjalanan menuju kota yang dilihat dalam gambaran itu terasa lebih panjang dari yang diperkirakan. Gurun yang tak ada habisnya membuat langkahnya semakin berat, dan setiap malam yang dilalui di bawah langit penuh bintang menambah rasa rindu dalam hatinya. Namun, semangatnya tak pernah padam. Dia tahu bahwa setiap langkahnya kini dilandasi oleh keyakinan yang lebih dalam. Setibanya di kota yang tampaknya penuh dengan penderitaan itu, Sriani merasa sebuah perasaan aneh mengalir dalam dirinya. Kota ini terasa asing, namun dalam cara yang aneh, seperti sesuatu yang sudah lama ia kenal. Orang-orang di sana menatapnya dengan rasa curiga, seolah ia bukan bagian dari dunia mereka. Namun, ada satu keluarga yang menarik perhatian Sriani. Keluarga yang dilihatnya dalam gambaran itu, yang tampaknya tak memiliki arah hidup. Tanpa berpikir panjang, Sriani mendekati mereka. Wanita tua itu menatapnya dengan mata penuh keraguan. Sementara anak lelaki dan gadis muda itu hanya diam, terlihat kosong dan hilang dalam dunia mereka sendiri. Apa yang kalian butuhkan? Sriani bertanya dengan suara lembut, namun penuh tekad. Wanita itu menghela napas panjang, seolah berat sekali untuk berbicara. Kami tidak tahu, kami kehilangan harapan. Tanah kami tidak lagi subur, dan anak-anak kami tidak bisa belajar. Kami hidup di bawah bayang-bayang kesulitan yang tiada habisnya. Mendengar kata-kata itu, Sriani merasa sebuah kesedihan yang dalam. Ia tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang hidup dalam keputusasaan. Dunia ini penuh dengan mereka yang terlupakan, yang terpinggirkan, yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tapi dia juga tahu bahwa di balik kesulitan ini, ada cara untuk membangkitkan mereka, memberi mereka harapan baru. Dan dia tahu, batu permata ini adalah bagian dari kunci itu. Sriani mengeluarkan batu permata biru gelap itu dari tasnya. Batu itu bersinar dengan cahaya yang lembut, hampir seperti menyapa mereka dengan ketenangan yang luar biasa. Saat batu itu menyentuh tanah, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Cahaya yang terpancar dari batu itu menyebar ke seluruh kota, membawa perubahan yang tak terduga. Tanah yang tadinya kering mulai memunculkan tanaman baru. Suara gelak tawa mulai terdengar di jalan-jalan, dan wajah-wajah yang tadinya murung mulai tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua itu bertanya, matanya terbelalak penuh keheranan. Sriani hanya tersenyum, karena dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Batu itu, dengan kekuatan yang tersembunyi, telah membawa harapan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Tapi Sriani juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang batu itu. Ini adalah tentang bagaimana seseorang bisa membawa perubahan, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Bagaimana satu tindakan kecil, seperti menyelamatkan seekor anak unta, bisa membawa perubahan besar yang menginspirasi dunia. Kadang-kadang, Sriani mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh makna. Perubahan datang dari tempat yang kita tidak duga, dari tindakan yang kita anggap kecil. Dan kita hanya perlu terus bertahan untuk melihatnya. Dengan itu, Sriani meninggalkan kota tersebut dengan hati yang lebih ringan, tahu bahwa hidupnya kini telah mengubah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Namun perjalanan ini belum berakhir. Takdir yang lebih besar masih menunggunya. Setelah menyaksikan perubahan yang luar biasa di kota yang dulunya penuh dengan keputusasaan, Sriani merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Batu permata yang ia temukan di tengah gurun itu kini bukan hanya sekadar objek misterius, tetapi menjadi lambang dari perjalanan panjangnya, dari segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui. Keajaiban yang terjadi di kota itu membuktikan bahwa setiap tindakan, meskipun kecil, bisa mengubah dunia. Dan Sriani adalah saksi hidup dari kebesaran takdir yang tak terduga.
Namun, meskipun kota itu kini berkilau dengan kehidupan baru, Sriani tahu bahwa ia belum mencapai tujuan akhir perjalanannya. Batu permata itu, dengan segala kekuatan misteriusnya, masih menyimpan banyak rahasia. Ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh takdir ini. Kembali ke tanah luas gurun yang penuh dengan misteri, Sriani merasakan perasaannya mendalam. Gurun ini, yang dulu terasa kering dan tak berujung, kini tampak berbeda. Ada sesuatu di udara, sebuah ketenangan yang menyelimuti setiap butir pasir yang jatuh. Matahari terbenam perlahan di cakrawala, memberikan cahaya oranye yang menenangkan. Sriani tahu, perjalanan ini telah membawanya ke titik yang lebih dalam, tempat di mana semua yang ia lakukan akan segera menemukan makna sejati. Di malam yang sunyi itu, suara-suara lembut yang sering ia dengar kembali hadir. Bukan hanya dalam pikirannya, tetapi di sekelilingnya. Suara itu datang dari angin, dari dedaunan yang bergoyang, dari setiap hembusan nafas yang ia ambil. Suara itu kembali berbicara padanya, lebih jelas dari sebelumnya. Sriani, suara itu menyebut namanya dengan lembut. Perjalananmu belum selesai, batu itu hanyalah langkah pertama. Ada lebih banyak yang harus kau temui. Di tempat yang lebih jauh, lebih tersembunyi, ada rahasia besar yang menunggumu. Sriani tidak terkejut mendengar suara itu. Ia telah terbiasa dengan kehadirannya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara itu tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberi perasaan bahwa ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah tantangan yang akan memuji kekuatan dan keteguhannya lebih jauh lagi. Pada pagi hari berikutnya, setelah bermalam di bawah bintang-bintang, Sriani memulai perjalanannya. Ia membawa batu permata itu, yang kini ia rasa bukan hanya sebuah benda berharga, tetapi juga simbol dari misi yang lebih besar. Namun, meskipun ia merasa lebih siap daripada sebelumnya, ada perasaan cemas yang menyelinap di hatinya. Cemas bukan karena ketidakpastian, tetapi karena ia tahu bahwa kali ini ia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Di tengah perjalanan menuju tempat yang lebih jauh, Sriani bertemu dengan seorang pria tua yang tampak kebingungan di tepi jalan. Pakaiannya compang-camping, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Sriani. Mata pria itu, ada tatapan yang dalam, penuh dengan keraguan dan kecemasan. Tatapannya mengingatkannya pada dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu. "Apakah kamu tersesat, kakek?" tanya Sriani, dengan lembut mendekati pria itu. Pria itu menatapnya dengan mata yang kosong, seolah tidak melihat Sriani. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk. "Aku mencari sesuatu yang hilang," jawabnya dengan suara parau, seolah sudah lama tidak berbicara. Sriani merasakan simpati yang mendalam terhadap pria itu. Tanpa berpikir panjang, ia menawarkan bantuan. "Apa yang hilang, kakek? Mungkin aku bisa membantu." Pria tua itu menghela napas panjang. "Aku mencari jalan pulang. Aku kehilangan jalan menuju desa kelahiranku. Aku terjebak dalam perjalanan ini, tanpa arah." Sriani tersenyum dan mengambil langkah lebih dekat. "Kakek, kadang kita terjebak dalam perjalanan hidup karena kita takut akan sesuatu yang belum kita pahami. Tapi jika kita terus mencari, jalan itu akan muncul. Aku akan membantumu menemukan jalan pulang." Dengan kata-kata itu, Sriani membimbing pria itu. Mereka berjalan bersama melalui gurun yang luas, berbicara tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang ketidakpastian yang dihadapi setiap manusia. Di sepanjang perjalanan, Sriani merasa bahwa ia bukan hanya membimbing pria tua itu, tetapi juga dirinya sendiri, kembali menemukan jalan yang selama ini ia cari. Saat mereka tiba di desa tujuan, Sriani merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Desa itu tampak lebih hidup dari sebelumnya, lebih cerah, lebih penuh dengan harapan. Pria tua itu berterima kasih kepada Sriani dan pergi ke rumahnya, dengan tatapan yang kini penuh dengan kedamaian. Namun, Sriani tidak berhenti di sana. Ia merasa bahwa tempat yang ia tuju masih sangat jauh, dan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Batu permata yang ia pegang kini terasa lebih berat, lebih bermakna. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan yang penuh dengan misteri, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Sriani melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang penuh teka-teki dan keajaiban. Ia tahu bahwa meskipun setiap perjalanan menghadirkan rintangan, setiap langkah membawa kebijaksanaan baru, dan setiap tantangan membuka pintu-pintu yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Sriani berjalan menuju masa depan yang penuh dengan misteri dan kemungkinan.
Takdir telah mengarahkannya ke tempat ini, dan ia tahu bahwa ia akan menemukan lebih banyak rahasia, lebih banyak kebenaran, dan lebih banyak keajaiban di sepanjang perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Kadang dalam hidup, kita merasa terperangkap dalam perjalanan yang tidak jelas tujuannya. Namun, di setiap langkah yang kita ambil, selalu ada pelajaran berharga yang menanti. Ketika kita terus mencari dan bertahan, kita tidak hanya menemukan jalan pulang, tetapi juga menemukan diri kita yang sebenarnya. Perjalanan Sriani berlanjut, namun kini, setelah menyaksikan bagaimana langkah-langkah kecil dapat mengubah nasib seseorang, ia mulai merasakan dampak dari apa yang telah ia lakukan. Desa tempatnya berada kini mulai berkembang dengan pesat. Pembangunan yang dimulai dari keberanian seorang wanita kecil yang tak dikenal kini menginspirasi banyak orang. Batu permata yang ia bawa bersama menjadi simbol keberanian, namun Sriani tahu bahwa apa yang ada dalam batu itu bukanlah hal yang sesederhana itu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menanti. Keputusan untuk membantu pria tua yang tersesat di gurun telah membawa banyak perubahan. Desa yang tadinya sepi kini mulai berdenyut dengan kehidupan. Mereka yang sebelumnya tak memiliki pekerjaan mulai bekerja di ladang. Peralatan yang dulunya hilang kini tersedia, dan bahkan beberapa rumah mulai dibangun kembali. Namun, perubahan itu datang dengan harga yang tidak selalu mudah diterima oleh banyak orang. Kenapa kita harus melakukannya? Tanya seorang pemuda di desa dengan nada curiga. Kita sudah cukup dengan apa yang kita punya. Kenapa harus berjuang lebih keras? Sriani, yang baru saja pulang dari sebuah perjalanan panjang untuk mencari pengetahuan lebih lanjut tentang kekuatan batu permata yang ia bawa, hanya tersenyum. Kadang, kita tidak tahu apa yang bisa kita capai sampai kita mencoba. Jawabnya, tenang. Tapi setiap usaha, sekecil apapun, akan membawa kita menuju perubahan yang lebih besar. Namun, tak semua orang sepaham dengan filosofi itu. Beberapa orang mulai mempertanyakan keputusan Sriani dan rencana pembangunan desa yang ia mulai. Beberapa di antara mereka merasa bahwa perubahan itu membawa beban yang berat, karena usaha besar yang diperlukan untuk membangun kembali tempat yang dulu telah hancur. Sriani tahu bahwa perubahan adalah sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Masyarakat yang telah lama terbelenggu dalam keadaan yang sama merasa tidak nyaman dengan ide-ide baru. Ia menyadari bahwa ia harus berhadapan dengan ketakutan orang-orang akan perubahan, namun ia tidak pernah mundur. Semakin hari, semakin banyak tantangan yang muncul. Salah satu tantangan terbesar datang dari seorang kepala keluarga yang merasa bahwa Sriani terlalu cepat membawa perubahan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendalam setiap individu. Ia merasa perubahan itu hanya menguntungkan beberapa orang dan merugikan yang lain. Apa yang kamu lakukan ini bukanlah untuk kebaikan semua orang, Sriani, kata pria itu suatu hari. Berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kemarahan. Kami tidak membutuhkan pembangunan semacam ini. Kami sudah cukup hidup dalam keheningan kami. Perubahan itu akan menghancurkan kedamaian yang ada. Sriani melihat mata pria itu dengan tenang. Saya tahu Anda takut, katanya lembut. Perubahan selalu menakutkan, karena itu mengubah cara kita hidup. Tetapi jika kita hanya berdiam, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Namun, pria itu tetap tidak setuju. Ia merasa bahwa pembangunan itu hanya akan menciptakan ketegangan, memicu perselisihan, dan pada akhirnya merusak kedamaian yang telah mereka nikmati selama ini. Sriani tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan ini dengan kebijaksanaan. Ia tidak bisa memaksa semua orang untuk menerima perubahan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan ketakutan itu menghentikan kemajuan. Maka, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan desa, tempat di mana setiap orang bisa menyuarakan pendapat mereka. Itu adalah kesempatan terakhir untuk membuat semua orang memahami bahwa perubahan ini bukan untuk merusak kedamaian, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Di bawah langit yang cerah, di tengah lapangan desa yang kini dikelilingi oleh bangunan-bangunan baru, Sriani mengadakan pertemuan desa. Semua orang berkumpul, baik yang mendukung maupun yang menentang. Udara terasa tegang, dan Sriani bisa merasakan ketegangan yang membungkus setiap percakapan. Suara-suara bisik mulai terdengar, tetapi ia tahu ini adalah momen yang sangat penting. Sriani berdiri di depan mereka, memegang batu permata yang selama ini menjadi simbol perjalanannya. Saya tahu banyak dari kalian yang merasa cemas dan takut. Saya tahu perubahan ini tidak mudah. Tetapi saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak menginginkan apapun selain kebaikan untuk kita semua. Dia menatap mereka satu persatu. Batu ini membawa banyak misteri, dan mungkin kita tidak sepenuhnya memahami kekuatannya. Tetapi jika kita mau bekerja sama, saya yakin kita bisa memanfaatkan perubahan ini untuk membawa kebaikan bagi seluruh desa.
Seorang wanita di barisan depan mengangkat tangan dan berkata, "Tapi apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak Syiah? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak ingin berubah?" Sriani mengangguk, menerima pertanyaan itu dengan hati yang terbuka. "Perubahan tidak datang tanpa pengorbanan," jawabnya. "Namun, jika kita saling mendukung, kita bisa melewati ketakutan kita bersama. Saya yakin kita akan menemukan jalan tengah, jalan yang memuat kebijaksanaan dan keberanian." Hari itu, meskipun ada banyak ketegangan, sebuah kesepakatan tercapai. Orang-orang yang awalnya menentang mulai melihat bahwa perubahan itu tidak harus merusak, tetapi bisa memberikan peluang bagi mereka yang ingin berubah. Seiring waktu, perubahan itu mulai diterima, dan Sriani merasa beban di bahunya mulai menghilang. Beberapa bulan setelah pertemuan desa, Sriani melihat betapa besar perubahan yang telah terjadi. Desa yang dulunya hampir mati kini berkembang pesat. Ladang-ladang subur tumbuh, pekerjaan baru tercipta, dan harapan baru muncul di wajah setiap orang. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa ujian terakhir. Suatu hari, saat Sriani sedang berjalan di sekitar desa, ia melihat seorang anak muda berdiri di depan batu permata yang diletakkan di tengah lapangan. Anak muda itu memegang sesuatu yang tampak seperti gambar yang telah dilukis. "Ini adalah gambar yang saya lihat dalam mimpi saya, Sriani," kata anak muda itu, menyerahkan gambar tersebut. "Saya melihat batu permata ini memberi kita petunjuk untuk masa depan." Sriani menatap gambar itu dengan kagum. Ternyata, batu permata yang ia bawa selama ini menyimpan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia adalah simbol dari perjalanan manusia menuju pengetahuan yang lebih dalam. Batu itu bukan hanya benda mati, tetapi memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup banyak orang. Dengan senyuman, Sriani berkata, "Ini adalah tanda bahwa kita telah berada di jalan yang benar." Sriani menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Perjalanan yang ia mulai dengan sebuah batu permata kini telah mengubah desa, bahkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Setiap langkah yang diambil dalam kehidupan ini membawa dampak, dan meskipun kita tidak selalu tahu kemana jalan itu akan membawa kita, kita harus terus berjalan. Dan meskipun batu permata itu membawa banyak misteri, Sriani tahu satu hal dengan pasti, perubahan itu dimulai dari dalam diri kita, dan keberanian untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik adalah kunci untuk menemukan keajaiban sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh makna ini hingga akhir. Semoga perjalanan Sriani bisa menginspirasi kita semua untuk berani mengambil langkah, menghadapi tantangan, dan tidak pernah berhenti berharap meskipun perjalanan hidup penuh dengan misteri dan ujian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah penuh pelajaran yang dapat mengubah hidup. Kalam hikmah, tidak ada perjalanan yang terlalu jauh, tidak ada impian yang terlalu besar, selagi kita memiliki tekad dan keberanian untuk melangkah. Seperti Sriani, yang dengan satu langkah kecil mengubah takdir banyak orang, kita juga dapat memulai perubahan besar dari dalam diri kita. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan pada setiap langkah kita. Salam sukses dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.